Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 311-315. Keluarga Sen, orang terkaya, dan kamar dagang Suzhou Hangzhou baru saja datang, dan itu tidak berhasil. Berani saya bertanya, siapa lagi yang berani menantang keluarga Chen di tanah seluas 3 hektar di Suzhou dan Hangzhou ini? Chen Tianqiao tidak berbicara, tetapi mengambil kertas itu dan membacanya. Jenderal Ye, Chen Tianqiao bergumam dalam hati. Qin Beisan di sebelah langsung mengerti, keluarga Chen dalam masalah. Menurut akal sehat, selain Jenderal Kunlun, tidak ada orang lain bermarga Ye yang berani menyebut dirinya jenderal di Suzhou dan Hangzhou. Lagi pula, kalangan atas di Suzhou dan Hangzhou tahu bahwa nama belakang Jenderal Kunlun adalah Ye. Begitu saya melihat 3 kata ini, saya langsung bereaksi. Tapi keluarga Chen berbeda, karena kata umum menyesatkan mereka. Lagi pula, Chen Tianqiao dijuluki jenderal, dan ketika mereka menyebut jenderal, mereka memikirkan Chen Tianqiao. Jangan pikirkan jenderal tentara, padahal, kedua jenderal itu tidak sama. Yang satu adalah pangkat dan yang lainnya adalah gelar. Chen Tianqiao mengerutkan kening. Apa artinya ini? Guru, Anda telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak Anda singgung kali ini, Anda harus segera mengirim Tuan Qin kembali. Saran Du Yuseng, dia tidak secara langsung mengungkapkan identitas Ye Junlin. Faktanya, dia egois selama ini, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, seberapa kuat dia. Tapi Chen Tianqiao terus menekannya, membuatnya tidak bisa melakukan terobosan lagi. Jadi dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuat Ye Junlin menyingkirkan Chen Tianqiao. Dengan cara ini, bisnis keluarga Chen Tianqiao adalah miliknya. Mulai sekarang, dia akan menjadi satu-satunya raja Suzhou dan Hangzhou. Semakin dia diprovokasi oleh Du Yuseng, semakin Chen Tianqiao membencinya. Apakah ini memperingatkan saya? Chen Anping berkata, "Kakek, isi makalah ini sangat sederhana. Jenderal merujuk pada Anda, dan Ye adalah orang yang ingin melindungi Qin Beisan. Dia ingin menggunakan nama belakang Ye untuk menekanmu." Chen An terbagi setelah analisis, Chen Tianqiao dan Chen Fulong tertawa. Nama keluarga Suhang adalah Ye. Mungkinkah keluarga Ye dengan punggung Xiao? Berani sekali. Apakah kamu masih ingin menekan keluarga Chen-ku, Chen? Tianqiao meraung, bawa pena dan tinta, perintah Chen Tianqiao. Setelah pena dan tinta datang, Chen Tianqiao menulis 4 kata di belakang kertas yang diberikan oleh Ye Junlin. Jenderal Chen, kematian. Maknanya sangat sederhana, dengan namanya sebagai pencegah, siapapun yang membangkang akan mati. Nama Chen Tianqiao diketahui semua orang di dunia bawah tanah dan di kalangan atas. Selama bertahun-tahun, siapapun yang terkait dengan Chen Tianqiao mengalami bencana dan datang untuk meminta bantuan. Chen Tianqiao menuliskan 3 karakter, Jenderal Chen. 3 kata ini menyelesaikan segalanya, tidak peduli seberapa kuat lawannya. Selama mereka melihat 3 kata ini, mereka akan ketakutan. Bagaimanapun, kata-kata sedekat wajah, ini adalah orang yang ditutupi oleh Chen Tianqiao. Siapa yang berani menyinggung? Du Yuseng menggunakan metode ini ke beberapa musuh. Dia mengambil kipas dengan tulisan Chen Tianqiao di atasnya, dan pihak lain segera berlutut untuk meminta maaf. "Pergilah, kembalikan kertas ini ke orang itu," Chen Tianqiao berkata dengan dingin. Belum lagi keluarga kecil Ye, bahkan Sen Wanshan, orang terkaya, dan beberapa orang dari kamar dagang Suzhou Hangzhou akan berkompromi setelah melihatnya. "Dimengerti, Guru, saya akan segera mengirimkannya kembali." Du Yuseng dengan gemetar mengambil kertas itu. Segera, barang-barang itu dikirim ke Ye Junlin. Melihat 4 kata yang tertulis di belakang kertas,
Ye Junlin jelas terkejut. Sombong sekali, Ye Junlin tersenyum. Dia juga melihat Du Yuseng dalam-dalam. Du Yuseng merasa seperti sedang diincar oleh ular berbisa. Seolah-olah semua hal kecil di hatinya telah terlihat. Seberapa berani Chen Tianqiao ini, berani menyebut dirinya seorang jenderal di depan jenderal. Qilin berkata dengan marah. Ye Junlin menyalakan rokok dan berkata sambil tersenyum. Awalnya aku ingin membuat masalah besar menjadi kecil, tapi aku menolak. Qilin, ini, panggil pasukan khususmu, ayo pergi. Iya, segera. Pemandangan seperti itu muncul di jalan utama di kota tua Sioux City. Kereta hijau tentara berbaris dalam barisan panjang, melaju dengan cepat, arahnya adalah rumah Jenderal Chen. Itu menarik orang yang lewat untuk menonton, tidak tahu apa yang terjadi. Ratusan pengawal masih berbaris di depan rumah jenderal untuk mencegah orang luar masuk. Selama periode ini, banyak orang diusir, mereka semua tertawa. Bahkan Shen Wanshan, orang terkaya, dibujuk untuk pergi. Apakah orang lain tidak memiliki poin dalam pikiran? Saat ini, para pengawal melihat Du Yuseng datang lagi. Tapi ada beberapa orang di belakang. Tuan Du, tolong kembali, Tuan memerintahkan. Kamu tidak bisa masuk. Kata kepala pengawal sambil tersenyum. Du Yuseng menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya, dan dengan gemetar berkata, tidak, bukan aku yang masuk, mereka yang ingin masuk, begitu kata-kata ini. Keluar, para pengawal memusatkan perhatian mereka pada Ye Junlin dan yang lainnya. Pemimpin pengawal mencibir dan berkata, silakan kembali, tidak ada yang bisa masuk ke rumah Chen hari ini, para pengawal lainnya semua menatap Ye Junlin dan yang lainnya dengan ekspresi tegas. Ye Junlin tersenyum, bagaimana jika saya harus masuk? Kepala pengawal berkata dengan dingin, kalau begitu hanya ada satu jalan buntu. Qilin tiba-tiba menatapnya, mengeluarkan pistol dari pinggangnya, dan menekannya ke kepalanya. Sekarang, bisakah saya masuk? Kepala pengawal itu sedikit bingung. Dan dia tidak menyangka Qilin akan memindahkannya, cowok langsung. Wow, ratusan pengawal gelisah, menatap Ye Junlin dan yang lainnya dengan panik dan marah. Pemimpin pengawal memiliki kualitas psikologis yang kuat, dia tersenyum dan berkata, saudaraku, jangan impulsif, jangan berpikir bahwa dengan benda ini, kamu bisa masuk dan keluar rumah Chen sesuka hati, pengawal lainnya mencibir. Tidak pernah melihat ini Leng Tuking, berani datang ke rumah jenderal untuk memprovokasi. Bukankah ini mencari kematian? Ini adalah keluarga Chen. Orang nomor satu di Suzhou dan Hangzhou, apakah itu berarti kamu belum bisa masuk? Qilin bertanya, tentu saja, orang terkaya, Shen Wanshan, dan kamar dagang Suzhou Hangzhou tidak masuk. Kepala pengawal itu mencibir, oke. Silakan. Qilin melambaikan tangannya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari belakang. 20 kendaraan militer muncul di depan semua orang, maju berdampingan, dan bergegas. Melihat kendaraan militer mendekat, para pengawal semuanya ketakutan dan memandang mereka dengan bingung. Kendaraan militer melaju tanpa melambat, dan para pengawal mundur satu demi satu. Semuanya akan menempel di dinding, baru pada saat itulah kendaraan militer berhenti. Lala, pada saat ini, sekelompok tentara khusus bersenjata lengkap keluar dari mobil, wajah mereka ditutupi topeng khusus dengan logo binatang unicorn. Sebanyak 300 pasukan khusus berbaris dalam beberapa tim dan melancarkan serangan ke rumah jenderal. Kepala pengawal yang dipegang unicorn itu hendak kencing ketakutan. Saya pikir itu adalah kepala yang tertegun. Hasilnya, sialan, bahkan pasukan khusus ada di sini. Ini adalah pasukan khusus, Putong, Putong. Putong, ratusan pengawal semuanya berjongkok di tanah, memegangi kepala mereka. Siapa yang bisa menangani ini? Tiba-tiba pasukan khusus datang. Chen Tianqiao, betapa bangganya kamu, jenderal datang. Tetapi kamu tidak keluar untuk menyambutnya.
King Long mencibir, "Bah, di Suzhou dan Hangzhou. Hanya kakekku yang layak menyandang gelar jenderal, yang lainnya adalah sampah." Mendengar suara di luar, Chen Anping meraung. Dengan mengatakan itu, Chen Anping membuka pintu dan bergegas keluar dengan agresif. Tapi begitu dia membuka pintu, terdengar suara langkah kaki berseragam, dan sosok hijau tentara muncul di depan matanya. Setelah melihat dengan jelas, Chen Anping tercengang. Ini, dampak pasukan khusus di depannya terlalu besar, dan dia tidak bisa terbiasa untuk sementara waktu. Beberapa orang di belakangnya hendak berteriak, tetapi mereka langsung dirobohkan ke tanah. Tidak ada waktu untuk bereaksi, pasukan khusus ini bergegas langsung ke rumah jenderal, dan bahkan Chen Anping dibawa pergi. Semua orang yang berdiri di tengah jalan akan dibersihkan. Setelah melewati penghalang jalan, Ye Junlin dan yang lainnya masuk sesudahnya. 300 pasukan khusus dengan cepat menyerbu ke rumah sang jenderal. Penjaga di dalam mengira seseorang telah masuk. Segera lakukan serangan balik. Tetapi ketika saya semakin dekat, saya hampir mati ketakutan. Dalam waktu kurang dari 30 detik, semua penjaga di rumah sang jenderal langsung dikendalikan. Dan tanpa melakukan gerakan apapun, serangan diam itu sangat menakutkan. Terlihat bahwa pelatihan kilin terhadap para prajurit ini telah menjadi sekelompok harimau yang berteriak. Setelah dengan cepat menduduki rumah jenderal keluarga Chen, para prajurit berdiri dalam 2 baris masing-masing 10 langkah, sampai mereka mencapai aula pertemuan keluarga Chen. Ye Junlin dan kelompoknya datang di ruang konferensi. Chen Tianqiao duduk kokoh di Diaoyutai, duduk di sana, minum teh. Chen Fulong agak khawatir. Apakah ada yang terjadi di luar? Chen Tianqiao tersenyum, "Jangan khawatir, Anping bisa menyelesaikannya sepenuhnya." Qin Beisan hanya menunjukkan senyum rahasia tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Boom! Tapi begitu kata-kata itu jatuh, pintu aula pertemuan tiba-tiba robek ke tanah dengan kekuatan yang sangat besar. Detik berikutnya, puluhan pasukan khusus menyerbu ke dalam ruangan. Mereka dengan cepat berdiri dalam 2 baris. Pemandangan yang tiba-tiba ini membuat takut Chen Tianqiao dan mereka berdua. Kenapa begitu baik tentara datang? Melihat pakaiannya, sepertinya itu adalah prajurit spesial. Chen Tianqiao, kamu sangat berani, diiringi oleh gemuruh yang menggelegar. Sekelompok orang memasuki ruang pertemuan. Prajurit khusus yang berdiri di kedua sisi memberi hormat satu demi satu. Adegan ini membuat Chen Tianqiao ketakutan. Chen Fulong hampir jatuh ke tanah. Sebagai keluarga Chen, adegan besar apa yang belum pernah Anda lihat? Tapi pemandangan di depannya benar-benar menakutkan. Apa yang sedang terjadi di sini? Melihat Ye Junlin, Qin Beisan bangkit. Chen Tianqiao langsung mengerti bahwa ini adalah orang yang ditunggu Qin Beisan. Artinya, orang yang katanya bisa membawa malapetaka bagi keluarga Chen. Senang melihat Tuan Qin baik-baik saja, Ye Junlin tersenyum. "Ya, mereka tidak mempersulitku," kata Qin Beisan. Chen Fulong ditatap oleh King Long. Dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara sepatah kata pun. "Siapa orang-orang ini? Su Hang masih memiliki karakter seperti ini. Kenapa kamu tidak tahu sebelumnya?" Seperti yang diharapkan dari pukulan besar, Chen Tianqiao menjadi tenang dan bertanya, "Siapa kamu?" "Orang yang memberimu prasasti itu," kata Ye Junlin. "Jenderal, kamu?" Chen Tianqiao mengerutkan kening. Bingung. Orang tua itu cuek. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan kapan orang seperti itu muncul di keluarga Su Hang Ye. Chen Tianqiao, ayah, putra, dan cucu. Biksu yang tingginya 3 kaki, tidak dapat mengetahuinya. Tuan Chen, bayangkan dengan berani, jenderal bermarga Ye yang saat ini berada di Suzhou dan Hangzhou. Qin Beisan mengingatkan, jenderal bernama Ye di Su Hang? Saya tidak tahu, jenderal, yang bernama Ye, tunggu.
Wajah Chen Tianqiao berubah dengan liar, dan dia menjadi pucat karena kaget. Dia menatap Ye Junlin dan berkata dengan heran, mungkinkah itu Jenderal Kunlun yang legendaris? Ya, tebakanmu benar, Qilin tersenyum. Ye Junlin berkata, tidak, kamu adalah jenderal yang sebenarnya. Mendengar ini, Chen Tianqiao sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Jenderal saya adalah gelar yang diberikan oleh orang-orang di sungai dan danau. Apakah bisa sama dengan jenderal yang sebenarnya? Tapi hal berdarah hari ini terjadi. Jenderal Kunlun menulis prasasti untuk memperingatkannya, tetapi dia menulis prasasti untuk memperingatkannya dan kembali. Dia adalah seorang jenderal sejati. Salah, Du Yue menipu saya. Chen Tianqiao melirik Du Yuseng. Dia segera tahu bahwa murid-muridnya akan menyakitinya. Identitas Ye Junlin sebenarnya adalah sesuatu yang bisa dia jelaskan dengan jelas dalam satu kalimat. Dia ingin meminjam pisau untuk membunuh seseorang. Plop, Chen Tianqiao jatuh berlutut dengan plop. Jenderal Kunlun, semuanya hari ini adalah kesalahpahaman. Saya mengundang Tuan Qin untuk menemui dokter. Chen Tianqiao berkata dengan tergesa-gesa. Ye Junlin duduk di kursi Chen Tianqiao dan berkata sambil tersenyum, oke, mari kita tidak membicarakan masalah Tuan Qin untuk saat ini. Bagaimana dengan pemukulan di rumah sakit? Chen Tianqiao segera menatap Chen Anping, cepat dan kirim. Kamu beberapa orang berteriak, segera 8 orang ditangkap, dan mereka semua ketakutan. Mereka semua berlutut di tanah. Kesalahpahaman, kami hanya tidak sabar. Orang-orang ini gemetar ketakutan. Melihat ini, Chen Tianqiao tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, Jenderal, saya akan menangani masalah pemukulan orang. Saya berjanji untuk melakukan bisnis dengan benar, dan hukuman yang harus dihukum harus ditangkap. Mulut Ye Junlin meringkuk. Mencibir, hari ini, saya hanya ingin berurusan dengan masalah pribadi. Masalah pribadi? Semua orang tampak terkejut. Apakah kamu masih ingat dokter wanita yang dipukuli olehmu? Tanya Ye Junlin. Para penyerang saling memandang. Yang paling mengesankan saya adalah asisten Qin Beisan di kantor, yang menghentikan mereka untuk datang. Kemudian, beberapa orang mengangguk. Oh, itu ibu mertuaku. Begitu Ye Junlin mengatakan ini, penonton terdiam. Seolah-olah udara telah tersedot hingga kering. Semua orang tercengang, ini seperti berjalan mati. Memukuli ibu mertua Jenderal Kunlun, bukankah keparat ini tumbuh dengan memakan jantung beruang dan isi perut macan tutul? Chen Tianqiao berkeringat deras dalam sekejap, dan wajahnya sangat pucat hingga tidak ada bekas darah. Sepanjang hidup saya tidak pernah takut ketakutan seperti saat ini. Seorang ayah yang pengasih kehilangan banyak anak laki-laki. Saat ini, Chen Tianqiao dan Chen Fulong memahami kebenaran ini. Mereka terlalu menyayangi Chen Anping, sedemikian rupa sehingga dia begitu mendominasi sehingga dia bisa melakukan apa saja. Sekarang tiba pembalasan, Chen Anping juga bermandikan keringat dingin. Dia juga menyesalinya. Secara tidak sengaja menyentuh ibu mertua Jenderal Kunlun. Siapa yang menggerakkan tangannya? Ye Junlin bertanya. 8 orang yang berbaring tengkurap gemetar. Tidak ada yang berani mengakuinya, jangan bilang. Suara Ye Junlin terdengar lagi. 7 lainnya mundur selangkah dan mengaku kepada penyerang. Seorang biao benar-benar ketakutan setengah mati, seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar. Apakah itu yang kamu kalahkan? Ye Junlin bertanya. Seorang biao ingin berbicara, tetapi tidak dapat berbicara. Ledakan, Ye Junlin menendang kepala A biao dan menendangnya terbang lebih dari 10 meter. Seorang biao diseret kembali lagi, tampar. Ye Junlin menamparkan wajahnya lagi, dan A biao terbang lagi. Kemudian dia diseret kembali lagi. Ulangi 20 kali berturut-turut. Wajah A biao berdarah, dan dia tidak terlihat seperti manusia lagi. Seluruh penonton ketakutan. Ye Junlin benar-benar menakutkan.
Bahkan bos Chen Tianqiao gemetar. Apakah ini caramu memperlakukan malaikat berbaju putih? Dia berjuang untuk menyelamatkan orang, tetapi kamu kejam. Apakah dia menyinggungmu? Apakah hati nuranimu tidak sakit? Ye Junlin bertanya lagi dan lagi. Arena itu sangat suram, tidak ada yang berani berbicara. Dalam hal ini, penalaran Ye Junlin, kepalan tangan, hati manusia, setiap aspek dapat bertahan. Sekarang penyerang pergi ke rumah sakit untuk meminta maaf sambil berlutut, dan kemudian dia dapat memberi kompensasi sebanyak yang dia mau. Kata Ye Junlin, Chen Tianqiao segera berkata, "Oke, saya berjanji semuanya akan ada di tempatnya." Ye Junlin melirik Chen Tianqiao lagi, keluarga Chen akan pensiun di masa depan. Satu kata berarti penghakiman, sejak saat itu, tidak ada lagi keluarga Chen di dunia bawah tanah. Meskipun Zhou Yuheng tidak bisa memindahkan keluarga Chen, Ye Junlin bisa. Tidak, Chen Fulong dan Chen Anping menunjukkan ekspresi sedih. Mereka juga ingin mewarisi segalanya dari keluarga Chen dan menyatukan dunia bawah tanah Suzhou dan Hangzhou. Ini sama dengan memotong masa depan mereka. Chen Tianqiao tenang dan menerima semua ini dalam diam. Sejauh menyangkut dia, itu baik untuk hidup. Tapi dia juga mengerti bahwa begitu lapisan identitas ini hilang, banyak musuh akan datang untuk membalas dendam. Kemungkinan mereka bertahan sangat kecil. Krisis sebenarnya dari keluarga Chen telah tiba. Saat ini, Du Yuseng, yang bersembunyi di tengah kerumunan, diam-diam tertawa. Persis seperti yang dia rencanakan. Benar saja, Ye Junlin membunuh Chen Tianqiao. Dunia bawah tanah Suzhou dan Hangzhou memiliki keputusan akhir. Hehe, hanya saja dia hanya tertawa saat mata Ye Junlin tertuju padanya. Du Yuseng, jangan mengira aku tidak mengenal jiu-jiu kecilmu. Kamu juga harus pensiun bersama keluarga Chen. Mendengar suara Ye Junlin, senyuman di wajah Du Yuseng tiba-tiba menghilang. Dia tampak luar biasa. Bagaimana bisa seperti ini? Lebih dari itu, dunia bawah tanah Suzhou dan Hangzhou telah dibersihkan. Mengejutkan seluruh provinsi Jiangnan, pada akhirnya, Qin kembali ke rumah sakit dengan selamat dan sehat. Penyerang meminta maaf sambil berlutut di depan rumah sakit dan membayar kompensasi yang tinggi. Kemudian mereka semua dibawa pergi, yang paling penting adalah jatuhnya Chen Tianqiao. Adapun bagaimana dia jatuh, itu rahasia. Tapi misalnya, keluarga orang terkaya Shen dan kamar dagang Suzhou Hangzhou semuanya mengerti. Ini adalah langkah Jenderal Kunlun. Chen Tianqiao menendang papan besi. Zhao Yalan dipukuli habis-habisan dan disembuhkan di rumah. Tetapi mengetahui bahwa penyerang memberi kompensasi dan meminta maaf, dia merasa lega. Tapi Zhao Yalan memandang Ye Junlin dan Li Wenyuan di samping tempat tidur, dan berkata dengan dingin, "Kalian berdua pria yang tidak kompeten, tetapi jika kalian lebih kuat, bisakah aku diganggu?" Ye Junlin tahu bahwa dia sedang mencari kemarahan. Bahkan jika dia adalah Jenderal Kunlun, dia tidak akan pernah mengira seseorang akan bergegas ke rumah sakit untuk memukuli seseorang. Setelah kejadian ini, dia secara khusus mengatur seseorang untuk melindungi Qin Beisan. Akan buruk jika kita bertemu dengan pemuda yang tertegun itu lagi. Ini bisnis seperti biasa. Namun pada hari ini, Fang Ziqing tiba-tiba menerima berita, ada yang salah dengan produk Yunting Group. Perangkat medis telah membunuh orang dalam perawatan klinis. Departemen terkait sudah melakukan pengecekan, dan itu memang masalah kegagalan perangkat. Produk medis Yunting Group memiliki masalah serius. Tidak mungkin, setiap produk kami telah diperiksa kualitasnya, di mana ada yang salah. Fu Yuxiang terkejut. Fang Ziqing menghela nafas, seseorang pasti sengaja menjebak kita. Produk Yunting Group menyapu pasar, dan itu pasti telah menciptakan banyak musuh. Tapi membunuh orang terlalu banyak, bersambung.